Di dapur rumah sepi Madinah, saat angin padang pasir berhembus pelan, aku peluk erat sosok yang kukira istriku. Lembut, hangat, desahannya bikin hasrat 2 minggu absen meledak seperti api gurun. "Hayo tebak siapa?" bisiku nakal. Tapi saat bibirnya menyentuh leherku, suaranya lirih menusuk. "Mas, nanti Mbak Fatima bangun loh." Jantungku copot. Aisyah, pembantu baru? Nasi sudah jadi bubur. Rahasia malam itu justru nyalakan api affair yang bakar rumah tanggaku. Hingga Fatima ungkap rahasianya sendiri. Dan dari puing perceraian, Aisyah bangun jadi oase cinta yang empuk dan halal. Siapa sangka, satu pelukan salah bisa ubah segalanya jadi berkah manis seperti kurma segar? Malam itu aku pulang larut, rumah sudah sepi, lampu ruang tamu redup, dan suara TV sudah dimatikan. Semua tampaknya sudah tidur. Seperti biasa aku akan menyiapkan teh min sendiri lalu menggoreng falafel seadanya. Perut lapar, tapi hati lebih lapar lagi. Lapar akan kehangatan rumah. Saat kulirik ke kamar, istriku sudah terlelap bersama anak kami yang masih balita. Keduanya tampak damai di bawah cahaya temaram. Ingin membangunkannya, tapi aku tahu dia akan kesal kalau tidurnya terganggu. Jadi, aku urungkan niat. Aku pun beranjak ke dapur, berniat masak, tapi langkahku terhenti. Di sana berdiri seorang perempuan dengan abaya rumah warna biru muda dengan motif arabesque kecil. Tengah merebus air, tubuhnya membelakangiku. Jadi aku tak bisa melihat wajahnya. Aku pikir itu istriku. Mungkin aku salah lihat tadi. Mungkin yang di kamar cuma si kecil. Aku tersenyum nakal, lalu mengendap pelan. Begitu sampai di belakangnya, langsung kututup matanya dengan tangan kiri dan mendekat ke telinganya. "Hayo, ini siapa? Coba tebak." Bisikku menggoda. Dia menggeliat ringan, tapi tak menghindar. Tanganku yang satu meraih pinggangnya, memeluknya erat dari belakang. "Hayo, siapa? Coba tebak." Ulangku sambil tertawa pelan. Dia diam tapi tubuhnya tak menolak. Bahkan suara pelannya terdengar lirih tapi menggoda. "Mas Ahmed, nanti Mbak Fatima bangun loh." Dek, jantungku nyaris copot. Nama istriku disebut. Tapi bukankah istriku sedang tidur di kamar? Lalu siapa ini? Tapi suara dan tubuhnya mirip. Mungkin dia cuma pura-pura. Barangkali ini permainan istri. Ingin menggodaku balik. "Hihi, biarin deh Mbak Fatima bangun." Bisikku lagi. "Asik juga fantasi masak-masakan di dapur ya." "Sayang." Ku cium lehernya perlahan. Dan dia hanya menggeliat pelan tanpa menolak. Dalam bayangku ini hanya permainan istri yang lagi kreatif. Jadi ku peluk dia lebih erat dan membawanya ke kamar belakang. Ruang yang biasanya dipakai Umi Khalid, pembantu kami yang sudah sebulan berhenti. Di sana gelap, hanya sisa cahaya dari dapur yang membayang samar. Aku menutup pintu, lalu menariknya perlahan ke depan kayu. Dia hanya menatapku sebentar, kemudian merebah dengan pasrah. "Mas, nanti Mbak Fatima bangun," katanya lagi. Tapi aku sudah tak peduli. Hasratku menggelora. 2 minggu aku tak pulang karena pekerjaan luar kota karena pekerjaan di ladang minyak. Malam itu aku hanya ingin menebus rindu. Aku membisikkan candaan lagi. "Kalau Mbak Fatima bangun, kita ajak sekalian ya, biar rame." Dia tersenyum samar. Dalam gelap, dan malam pun mengalir seperti sungai yang akhirnya bertemu laut. Tapi entah kenapa rasanya agak beda, lebih lembut, lebih gemuk, lebih mendesah pelan dengan nada yang belum pernah kudengar dari istriku. Setelah semua usai, aku memeluknya erat, nafasku masih memburu. "Makasih ya, kamu tahu aja aku kangen banget." Bisikku penuh rasa syukur. Tapi lalu dia menjawab lirih, pelan seperti menusuk dadaku. "Maaf ya Mas, aku bukan Mbak Fatima. Aku Aisyah, pembantu baru, pengganti WMM Khalid." Dunia terasa jungkir balik, jantungku nyaris berhenti, tapi nasi sudah jadi bubur, dan dari situlah semua dimulai. Kisah yang tak pernah kuharapkan tapi tak bisa kuhentikan. Kisah aku dan dia, Aisyah, perempuan yang datang di malam yang salah. Malam itu tak ada penjelasan, begitu dia bilang, "Aku Aisyah, Mas, pembantu baru." Aku seperti disambar petir dalam kamar gelap, nafasku tercekat, lidah keluh, satu-satunya kata yang keluar cuma, "Maaf." Aku bangkit, tergesa meraih baju yang tadi kulepas. Tanpa sadar, tak berani menatap wajahnya. Bahkan nafasnya yang masih tersengal seperti mencambuk batinku lebih keras dari amarah siapapun. Langkahku cepat meninggalkan kamar belakang. Pintuku tutup pelan, nyaris tanpa suara. Tapi sebelum benar-benar tertutup, aku sempat menoleh sekali. Aisyah masih rebah di depan tua itu dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Tapi bukan tubuhnya yang paling menusuk hatiku, melainkan senyumnya kecil. Tenang seperti sudah tahu semua ini akan terjadi. Seperti menerima atau justru pasrah. Aku melangkah ke kamar depan. Istriku masih tidur, memeluk si kecil. Cahaya remang dari lampu tidur menyinari wajahnya yang letih. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi mereka. Dalam diam hati ini terasa campur aduk, penuh penyesalan, takut, dan entah kenapa rasa penasaran yang belum padam. Apa yang barusan terjadi? Kenapa Aisyah tidak menolak? Kenapa aku begitu mudah terbawa suasana? Aku berbaring pelan, membelakangi istriku, punggungku dingin, tapi yang lebih dingin adalah kenyataan. Malam itu tak ada tidur yang benar-benar nyenyak. Pikiranku berkelana ke wajah samar Aisyah, ke desah pelannya, ke senyum terakhirnya yang misterius.
Dan sejak malam itu rumah ini tak pernah sama lagi. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, tapi aroma tumisan di dapur sudah lebih dulu membangunkanku. Perutku keroncongan. Tapi bukan itu yang paling membuatku gelisah. Hari ini aku resmi libur 3 hari setelah 2 minggu kerja di ladang minyak jauh di luar kota. Jauh dari rumah, jauh dari istri. Tapi justru saat libur datang hatiku nggak tenang. Begitu keluar dari kamar, aku melihat Fatima. Istriku sudah sibuk di meja makan. Senyumnya cerah seperti biasa. Mas, kenalin, ini Aisyah, pembantu baru, ganti WMM Halid, baru mulai kerja 3 hari yang lalu. Katanya, aku nyaris tersedak nafas sendiri. Aisyah muncul dari dapur sambil membawa piring berisi telur dadar dan tempe goreng. Ia mengenakan abaya biru muda dengan motif arabesque kecil. Bukan abaya semalam, tapi tetap saja aura itu masih menempel kuat di benakku. Selamat pagi, Mas, ucapnya sambil tersenyum sopan, menundukkan kepala. Aku membalasnya dengan tangan gemetar. Iya, pagi juga. Aisyah, ya, makasih udah bantuin di rumah. Jari-jariku menyentuh jemarnya, hangat, lembut, dan langsung mengalir kembali semua kenangan semalam. Senyumnya tidak berubah, tenang, sedikit menunduk, tapi matanya sempat melirikku, tatapan singkat yang seperti berkata, tenang, Mas, rahasia kita aman. Aku langsung menarik tanganku, cepat-cepat dan berpura-pura batu kecil. Fatima menatapku sekilas. Kamu kenapa sih, Mas, masih capek ya? Aku tertawa hambar. Hihi, iya, mungkin, padahal bukan capek, tapi salah tingkah. Bagaimana tidak, perempuan yang tadi malam kupeluk sambil berfantasi sebagai istriku, sekarang berdiri di hadapan kami, diperkenalkan sebagai pembantu baru, dan istriku tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Sejak detik itu sarapan pagi di rumah kami tidak lagi sekadar makan, tapi juga medan perang batin antara menahan hasrat dan menyimpan rahasia. Siang itu rumah terasa tenang, Fatima pamit ke majelis wanita di Souk, dan anak kami tertidur lelap di kamar. Aku duduk di ruang tamu, iseng membaca koran yang tak benar-benar kubaca, lalu terdengar langkah kaki dari dapur. Aisyah muncul dengan secangkir teh mint hangat. Mas, minum dulu, biar segar, katanya sambil meletakkan gelas di meja. Aku mengangguk. Makasih, Pah. Tapi mata kami saling bertemu, tatapan itu lagi, singkat tapi penuh makna. Rumah sepi ya, Mas, katanya pelan. Aku menelan ludah. Iya, Fatima lagi ke majelis. Aisyah duduk di ujung sofa, jarak kami tak terlalu jauh. Malam itu, katanya tiba, suaranya lirih. Ipah nggak nyesel, Mas, Ipah malah seneng. Aku terkejut, tapi tak bisa bohong, ada rasa lega di hati. Aku juga, Pah, tapi aku takut Fatima tahu. Aisyah tersenyum kecil. Rahasia kita aman, Mas, Ipah janji. Tapi sebelum aku bisa jawab, tangannya menyentuh tanganku pelan, hangat, dan detik itu dunia seolah berhenti. Kami saling tatap, lalu tanpa kata, pelukan itu terjadi lagi, di ruang tamu yang sepi, di bawah sinar matahari siang yang menyusup lewat jendela. Bukan seperti semalam, tapi lebih lembut, lebih penuh rasa, dan sejak siang itu, rahasia kami semakin dalam, semakin sulit untuk dihentikan. Malam itu angin padang pasir berhembus lembut. Rumah terasa lebih hangat daripada biasanya. Fatima sudah tidur lebih dulu karena capek setelah dari majelis. Anak kami juga lelap di sampingnya. Aku duduk di teras, memandang bintang-bintang di langit malam yang cerah. Tapi pikiranku tak tenang. Terbayang wajah Aisyah, senyumnya, pelukannya siang tadi. Lalu, terdengar langkah pelan dari belakang. Aisyah muncul dengan abaya tipis. Mas, nggak tidur? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku menoleh. Belum ngantuk, Pah. Kami diam sebentar, tapi suasana tak canggung. Justru nyaman. Mas, Ipah takut, katanya tiba-tiba. Takut kalau Fatima tahu. Takut kalau Mas tinggalin Ipah. Aku menggenggam tangannya. Aku juga takut, Pah. Tapi aku nggak bisa berhenti. Aku sudah terlanjur sayang sama kamu. Aisyah menunduk. Tapi aku tahu ada senyum di bibirnya. Lalu, kami saling peluk lagi. Di teras rumah di bawah langit malam Arab yang penuh bintang. Pelukan itu berubah menjadi ciuman. Lalu lebih dari itu. Tapi kali ini di kamar belakang, di mana semuanya dimulai. Dan malam itu rasanya lebih indah. Lebih penuh rasa, karena kami tahu ini bukan lagi kesalahan, tapi pilihan hati yang semakin kuat. Pagi itu aku bangun dengan perasaan campur aduk. Fatima sudah sibuk di dapur, Aisyah membantu, tapi tatapan kami saling bertemu, penuh rahasia. Fatima tak curiga. Dia bahkan memuji Aisyah. Bagus ya, Pah, kamu rajin banget, rumah ini jadi lebih rapi sejak kamu datang. Aisyah tersenyum sopan. Terima kasih, Mbak, tapi di balik senyum itu, aku tahu ada rasa yang hanya kami pahami. Siang harinya, saat Fatima lagi ke Souk, rumah sepi, anak kami tidur siang, Aisyah mendekat. Mas, kita harus hati-hati, katanya pelan, tapi tangannya sudah menyentuh bahuku. Aku mengangguk. Iya, Pah, tapi aku kangen. Lalu kami peluk lagi, di ruang tamu, cepat tapi penuh gairah. Dan sejak itu, setiap kesempatan kecil kami gunakan untuk saling dekat, rahasia kami semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya.
karena aku tahu suatu saat semua ini akan meledak. Tapi untuk sekarang, aku tak bisa berhenti, karena Aisyah sudah menjadi bagian dari hatiku. Suatu malam saat aku lagi duduk di teras, memandang padang pasir yang luas, Fatima mendekat. Mas, aku lagi hamil, katanya pelan. Aku terkejut, senang tapi juga bingung. Beneran, sayang? Fatima mengangguk, tapi matanya tak secerah biasa. Iya, Mas, tapi aku takut. Takut kalau anak ini bukan punya Mas. Dunia terasa hancur. Aku diam, tak bisa bicara. Fatima menangis. Maaf, Mas, aku hilaf. Atasanku di kantor, dia yang... Aku bangkit, marah tapi juga sakit. Kenapa, Wen? Kenapa kamu lakuin itu? Fatima menunduk. Aku kesepian, Mas. Kamu sering pergi, rumah ini dingin. Aku terdiam, tapi di hati aku tahu. Aku juga hilaf dengan Aisyah. Jadi aku tak bisa marah terlalu dalam. Malam itu kami bicara panjang. Tapi akhirnya kami sepakat untuk pisah. Demi anak kami yang sekarang. Dan demi hati yang sudah tak lagi utuh. 2 bulan kemudian, perceraian resmi. Fatima pergi ke rumah orang tuanya di oasis jauh. Anak kami ikut. Dengannya, rumah terasa sepi. Tapi Aisyah ada di sana. Mas, Ipah nggak akan ninggalin Mas. Katanya pelan. Aku memeluknya. Terima kasih, Pah. Kamu yang bikin aku kuat. Dan sejak itu, kami mulai hidup bersama. Bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai pasangan. Meski rahasia masa lalu masih tersimpan rapat, tapi cinta kami tumbuh dari sana. Dari kesalahan yang akhirnya menjadi berkah. Malam kedua tanpa Fatima, rumah terasa sepi. Tapi tak benar-benar sunyi, anakku yang sejak pagi demam. Akhirnya tertidur pulas, semua itu berkat tangan dingin Aisyah. Dia menyiapkan air hangat, kompres, bahkan ramuan herbal dari dapur yang entah dia pelajari dari mana. Tapi yang jelas berhasil. Aku duduk lemas di sofa, masih dengan baju rumah yang kusut dan kepala pening. Aisyah datang membawa teh mint hangat, ia duduk di ujung sofa, tak bicara apa-apa. Ternyata kamu bisa ya, rawat anak sekalem itu, kataku pelan, mata menatap cangkir. Aisyah tersenyum kecil. Udah biasa, Mas, anak Aisyah dulu juga. Rewel kalau demam, ada jeda sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung, justru nyaman. Maaf ya, Mas, katanya kemudian, kalau kehadiran Aisyah malah bikin pikiran Mas makin berat. Aku menoleh, menatap wajahnya yang diterpa lampu remang dari ruang tamu. Enggak, Pah, justru kamu yang bikin aku kuat, kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah kacau tadi. Aisyah menunduk, tapi aku tahu ada senyum kecil di balik ekspresi diamnya. Aku bangkit, duduk lebih dekat, entah karena lelah, entah karena luka, atau hanya karena butuh pelukan hangat di malam yang dingin dan membingungkan. Tadi siang, kataku lirih, aku dengar suara cowok dari HP Fatima. Dia bilang Fatima lagi mandi. Aisyah menatapku, tak berkata-kata, tapi matanya bicara. Aku ngerti. Tiba-tiba tangan Aisyah menyentuh tanganku lembut, pelan, tapi membuat tubuhku gemetar. Bukan karena syahwat, tapi karena rasa terima kasih yang nyaris tak bisa diungkapkan. Dan tanpa banyak kata, aku menariknya dalam pelukan. Tak ada ciuman, tak ada bisikan mesra. Hanya pelukan lama dalam tenang, di malam itu ketika semua terasa jatuh berantakan. Justru dari dekapan sederhana itulah aku menemukan sesuatu yang baru, rasa yang tulus, bukan dari istri, tapi dari seorang wanita yang dulu kupikir cuma pembantu di rumah ini. Dan ketika Aisyah melepaskan pelukannya, ia hanya berkata pelan, Mas, tidur ya, Aisyah jagain Dede kalau bangun nanti. Aku tak mampu menjawab, hanya bisa menatapnya saat ia berjalan masuk ke kamar si kecil. Dan entah kenapa malam itu aku tidur lebih nyenyak daripada biasanya. 2 bulan berlalu, tapi rumah tanggaku seperti panggung sandiwara yang setiap hari kami lakoni tanpa hati dan rasa lagi. Aku tahu aku sudah terlalu jauh terjerat dengan Aisyah. Awalnya hanya pelipur lara, tapi lama-lama jadi tempatku berlindung dari kesepian yang mencekam. Sementara itu Fatima, aku tahu dia sudah lebih jauh lagi. Hubungannya dengan atasannya di kantor bukan sekedar gosip. Aku bisa merasakan dingin yang semakin menusuk saat dia pulang. Sikapnya yang menjauh, bahkan kata-kata yang mulai mengikis. Harapanku, aku ingin bicara, ingin memperbaiki, tapi entah kenapa aku terlalu terluka dan terlalu lelah. Hingga akhirnya saat aku sedang bertugas jauh di ladang minyak, sebuah pesan masuk ke ponselku. Mas, aku minta cerai, aku sudah tak kuat lagi menjalani semuanya. Matahari terasa runtuh dari langit. Hidupku, Fatima pergi, tinggalkan aku, tinggalkan anak kami, yang lebih sakit. Dia menitipkan anak kami pada Aisyah. Aisyah, wanita yang aku percaya sebagai pembantu baru, kini menjadi penjaga. Sekaligus pengganti kasih sayang yang hilang. Aku terdiam di tengah kesunyian jauh di sana. Hatiku berkecamuk antara sakit, kecewa, dan entah bagaimana sedikit lega karena beban berat di rumah sudah terangkat. Namun perasaan lega itu bercampur dengan penyesalan yang dalam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku yang menyebabkan semuanya hancur? Ataukah justru aku yang akhirnya menemukan kenyamanan di tengah kehancuran? Ketika aku pulang membawa kabar pahit soal perceraian dengan Fatima. Aku melihat Aisyah juga tak ubahnya sedang membawa beban berat di dadanya. Hari itu di halaman rumah,
Aisyah duduk termenung sambil menatap jalan masuk ke souk. Aku mendekat pelan, bertanya dengan suara berat. "Pah, kenapa kamu terlihat sedih sekali?" Aisyah menoleh, matanya berkaca-kaca, lalu bercerita tentang suaminya yang sudah 3 tahun hilang tanpa kabar. Meninggalkan dia dan anak mereka di oasis. "Tadi pagi dia pulang, Mas, tapi keadaan berubah. Dia bukan lagi pria yang aku kenal. Ada luka dan rahasia yang belum bisa ia ceritakan." Dengar itu aku terdiam. Aku paham benar rasa kehilangan dan harapan yang hancur itu. Dalam luka kami yang berbeda, ada ruang untuk saling menguatkan. Hari-hari berikutnya kami lewati bersama, saling berbagi cerita, tawa, dan air mata. Aku mulai menyadari di balik sosok Aisyah yang kuat dan tabah itu, ada hati yang sangat lembut dan tulus. Dan dari pertemuan hati yang patah itu, tumbuh benih-benih cinta baru, bukan yang sempurna, tapi yang nyata dan penuh pengertian. Suatu malam saat kami duduk bersama di teras rumah, aku menggenggam tangannya, berkata, "Pah, aku tahu perjalanan kita tidak mudah, tapi aku ingin kita jalani bersama. Bolehkah aku menjadi bagian dari hidupmu seperti kamu sudah menjadi bagian dari hidupku?" Aisyah tersenyum, matanya bersinar hangat. "Aisyah juga pingin, Mas." Aisyah siap melangkah bersama, melewati segala luka dan harapan. Malam itu di bawah langit yang penuh bintang, kami mulai menulis bab baru dalam hidup kami, bab yang dipenuhi cinta, kejujuran, dan harapan yang tak pernah padam. Malam itu suasana benar-benar hangat, antara rindu dan gairah yang sudah lama terpendam. Semuanya meledak seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Aku sudah hampir menguasainya, siap menjalankan tugas malamku yang sudah lama kutunggu. Tapi tiba-tiba Aisyah menghindar dengan senyum nakal. "Sabar dong, Mas," katanya sambil menatapku dengan mata bercahaya. "Kan Mas yang bilang mau nikahin Aisyah dulu. Kalau sudah resmi dan sah, pasti lebih enak. Cenat-cenutnya juga halal." Hehehe, aku cuma bisa ketawa. Tapi dalam hati makin sayang sama dia. Beberapa minggu kemudian kami menikah. Bukan sekedar surat dan janji, tapi benar-benar memulai hidup baru yang penuh cinta dan pengertian. Dan aku harus jujur nih, Aisyah itu memang lain dari yang lain. Dia lebih lembut, lebih empuk, dan ya, dia yang paling jago bikin cenat-cenut yang bikin aku selalu ketagihan. Rumah tangga kami sekarang penuh kehangatan dan tawa, dari yang semula cuma pelipur lara, kini jadi sumber kebahagiaan sejati. Jalan hidup memang gak selalu mulus, tapi bersama Aisyah, aku yakin kami bisa lewati semua dengan hati yang tulus.